Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Perkenalkan, saya mahasiswa program studi psikologi yang sedang melaksanakan praktikum Behavioral Event Interview atau BI. Tujuan wawancara ini adalah menggali pengalaman nyata ketika menjalankan usaha. Wawancara ini diperkirakan akan berlangsung selama 30-40 menit, tergantung pada banyaknya pengalaman yang kakak ceritakan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya berharap kakak dapat menceritakan pengalaman secara rinci sesuai kejadian yang benar-benar pernah dialami. Seluruh informasi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Apakah kakak bersedia memulai wawancaranya? Ya, saya sudah memahami penjelasan yang disampaikan. Saya bersedia menjadi responden dan mengikuti wawancara ini. Baik, terima kasih atas kesediaan kakak. Dengan demikian, wawancara akan kita mulai ya. Ya. Kak, saya ingin meminta kakak menceritakan suatu pengalaman yang paling berkesan ketika mulai merintis usaha hijab dan sembako secara bersamaan. Apa yang terjadi saat itu? Waktu itu saya baru buka usaha sembako, tapi saya juga sambil merintis bisnis hijab. Dua-duanya baru mulai, jadi saya harus pintar-pintar putar uang untuk modal belanja lagi. Saya juga takut kalau bisnis saya tidak semakin berkembang. Pada saat itu, apa yang membuat situasi tersebut menjadi cukup sulit bagi kakak? Karena dua usaha itu sama-sama baru dirintis, saya belum tahu barang apa yang paling cepat laku, jadi saya harus benar-benar berhitung supaya modal tidak habis. Pada kondisi itu, apa tanggung jawab utama yang harus kakak lakukan? Saya harus memastikan dua usaha itu tetap jalan, jangan sampai salah satunya berhenti karena modalnya habis. Apa target yang ingin kakak capai saat itu? Target saya, kedua usaha saya berjalan, pelanggan semakin bertambah, dan modal bisa terus berputar. Lalu langkah-langkah apa yang kakak lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? Pertama, saya memisahkan modal untuk usaha sembako dan usaha hijab supaya tidak tercampur. Kemudian, saya melihat barang mana yang paling sering dibeli pelanggan dan ketika barangnya mulai banyak yang habis, karena modalnya terbatas, jadi saya mendahulukan belanja barang yang paling sering dibeli pelanggan. Bagaimana kakak menentukan barang yang akan dibeli kembali? Saya lihat barang yang paling cepat habis. Kalau sembako kan ada barang yang setiap hari dicari pelanggan. Saya prioritaskan itu dulu untuk dibeli lagi. Untuk hijab sebenarnya saya sistemnya PO, jadi saya kayak modal buat belanja barang pesanan customer sebelum customer bayar ke aku. Apakah kakak melakukan cara lain supaya modal tetap aman? Iya, keuntungan juga saya putarkan lagi menjadi modal supaya usaha bisa berkembang. Bagaimana hasil dari langkah-langkah yang kakak lakukan tersebut? Alhamdulillah, kedua usaha tetap berjalan. Memang di awal belum langsung mendapatkan keuntungan besar, tetapi modal tetap aman dan usaha bisa berkembang sedikit demi sedikit. Pelanggan juga mulai bertambah karena barang yang saya jual semakin lengkap, dan kerudung juga sering posting di sosial media, jadi semakin banyak yang minat. Menurut kakak, apakah cara tersebut membantu dalam mengambil keputusan selama menjalankan usaha? Iya, sangat membantu. Saya jadi lebih tahu mana yang harus diprioritaskan dan tidak asal menggunakan modal. Setelah melalui pengalaman tersebut, pelajaran apa yang kakak dapatkan? Saya belajar bahwa dalam menjalankan usaha harus pintar dan teliti dalam mengelola keuangan. Modal harus dipisahkan, pengeluaran harus dicatat. Dengan begitu usaha bisa bertahan dan berkembang. Kak, sekarang saya ingin bertanya mengenai pengalaman kakak ketika menghadapi suatu masalah yang berdampak pada usaha. Bisakah kakak menceritakan satu pengalaman yang paling berkesan? Pernah, waktu itu penjualan sembako sedang menurun, sedangkan ada beberapa barang yang habis dan barang itu yang sering dicari pelanggan. Jadi saya bingung mau belanja lagi tapi modalnya kurang. Bagaimana kondisi usaha kakak saat itu? Ya, alhamdulillah keduanya masih tetap ada yang beli sih. Pada situasi tersebut, apa masalah utama yang harus kakak selesaikan? Masalah utamanya bagaimana supaya modal tetap cukup untuk menjalankan dua usaha. Saya tidak mau usaha hijab saya berhenti dan saya juga mau usaha sembako terus berkembang. Terus apa yang kakak lakukan menghadapi masalah tersebut? Saya mengurangi pembelian sembako yang kurang diminati pelanggan dan lebih fokus membeli barang yang memang sering dicari pelanggan.
Apakah ada pertimbangan tertentu sebelum mengambil keputusan itu? Ya, saya melihat penjualan beberapa bulan sebelumnya. Dari situ saya bisa mengetahui barang mana yang cepat laku dan mana yang kurang diminati. Jadi saya tidak membeli stok secara berlebihan. Bagaimana hasil dari langkah yang kakak lakukan? Modal yang kembali saya gunakan untuk membeli barang yang lebih dibutuhkan pelanggan. Setelah itu kondisi usaha menjadi lebih stabil. Menurut kakak, apakah keputusan tersebut membantu usaha kakak? Iya, sangat membantu. Saya jadi lebih berhati-hati sebelum membeli barang dan lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan. Apa pelajaran yang kakak peroleh dari pengalaman tersebut? Saya belajar kalau setiap masalah harus dicari penyebabnya dulu sebelum mengambil keputusan. Selain itu, saya juga harus berani mengubah cara berjualan sesuai kondisi supaya usaha tetap berjalan. Kak, sekarang saya ingin meminta kakak menceritakan pengalaman ketika berusaha mencapai target dalam menjalankan usaha. Bisa diceritakan situasinya, Kak? Saya menargetkan penjualan hijab bisa meningkat setiap harinya. Saya juga ingin penjualan sembako tetap stabil. Saat itu saya merasa harus lebih rajin promosi hijab di sosial media supaya target penjualan tercapai. Mengapa target tersebut penting bagi kakak? Karena saya ingin mendapat keuntungan yang lebih besar untuk menambah modal usaha. Selain itu, saya juga ingin usaha saya semakin dikenal oleh pelanggan. Dalam situasi tersebut, apa tanggung jawab atau tugas utama kakak? Tugas saya yaitu memastikan stok barang selalu tersedia, melayani pelanggan dengan baik, dan mempromosikan produk supaya lebih banyak orang yang membeli. Apa saja langkah yang kakak lakukan untuk mencapai target tersebut? Saya semakin sering mempromosikan produk melalui WhatsApp dan media sosial. Selain itu, saya juga memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan supaya mereka mau membeli lagi. Apakah ada usaha lain yang kakak lakukan? Ya, saya juga memberikan potongan harga dan gratis ongkir untuk pembelian tertentu dan berusaha membalas pesan pelanggan dengan cepat supaya mereka merasa nyaman berbelanja. Bagaimana hasil dari usaha yang kakak lakukan? Alhamdulillah, penjualan hijab meningkat dibanding hari biasa, sedangkan penjualan sembako juga tetap berjalan dengan baik. Keuntungan yang saya dapatkan bisa digunakan untuk menambah stok barang. Apa tanggapan pelanggan terhadap pelayanan yang kakak berikan? Banyak pelanggan yang kembali membeli karena merasa pelayanannya baik dan barang yang mereka cari tersedia. Setelah melalui pengalaman tersebut, apa pelajaran yang kakak lakukan? Saya belajar bahwa untuk mencapai hasil yang lebih baik harus ada usaha yang lebih besar juga. Selain menjaga kualitas barang, pelayanan kepada pelanggan dan promosi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Kak, saya ingin meminta kakak menceritakan pengalaman ketika menghadapi tekanan yang cukup berat, kritik dari pelanggan, atau perubahan yang tiba-tiba saat menjalankan usaha. Bisa diceritakan, Kak? Pernah waktu itu ada pelanggan yang memesan beberapa hijab. Setelah barang diterima, ternyata warna yang diterima menurut pelanggan tidak sesuai dengan yang dilihat di foto karena mungkin efek cahaya. Pelanggan tersebut langsung menghubungi saya dan menyampaikan keluhannya dengan nada yang cukup tinggi. Saat itu saya merasa kaget dan sedikit panik karena takut pelanggan kecewa. Bagaimana kondisi usaha kakak saat itu? Saat itu pesanan sedang cukup banyak, jadi saya juga sedang sibuk melayani pelanggan lain. Dalam situasi tersebut, apa tanggung jawab utama kakak? Tanggung jawab saya adalah tetap melayani pelanggan dengan baik, mencari solusi supaya masalah selesai, dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap usaha saya. Apa yang kakak lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Saya berusaha tetap tenang dan tidak membalas dengan emosi. Saya meminta maaf terlebih dahulu atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Setelah itu saya meminta pelanggan mengirimkan foto barang yang diterima supaya saya bisa memastikan letak permasalahannya. Setelah mengetahui penyebabnya, apa yang akan kakak lakukan? Setelah saya cek, ternyata memang ada perbedaan warna karena pencahayaan saat foto produk. Saya menawarkan pelanggan untuk menukar barang dengan warna lain atau mengembalikan uang jika memang tidak cocok. Bagaimana hasil dari tindakan yang kakak lakukan? Alhamdulillah, pelanggan akhirnya memilih menukar barang dengan warna lain. Setelah barang diterima, pelanggan merasa puas dan tetap menjadi pelanggan saya. Saya juga menjadi lebih berhati-hati saat mengambil foto produk agar warnanya lebih sesuai dengan barang aslinya. Bagaimana perasaan kakak setelah masalah tersebut selesai? Saya merasa lega karena masalah bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar.
Pelajaran apa yang kakak lakukan dari pengalaman tersebut? Saya belajar bahwa saat menghadapi komplain pelanggan tidak boleh langsung terbawa emosi. Sebagai penjual, saya harus tetap tenang, mendengarkan keluhan pelanggan, dan mencari solusi yang baik supaya pelanggan tetap percaya kepada usaha saya. Saya ingin meminta kakak menceritakan pengalaman ketika kakak melakukan suatu pekerjaan tanpa ada yang menyuruh. Bisa diceritakan situasinya, Kak? Pernah waktu itu saya melihat penjualan hijab mulai menurun karena banyak toko lain yang menjual model yang sama-sama bagus juga. Tidak ada yang menyuruh saya untuk mengubah cara berjualan, tetapi saya merasa harus melakukan sesuatu supaya usaha tetap ramai. Apa yang membuat kakak akhirnya mengambil inisiatif tersebut? Karena saya tidak ingin hanya menunggu pembeli datang. Kalau saya tidak melakukan perubahan, saya khawatir penjualan akan semakin menurun. Pada saat itu, tugas atau tanggung jawab apa yang harus kakak lakukan? Tanggung jawab saya adalah mencari cara agar pelanggan tetap tertarik membeli dan usaha bisa terus berjalan meskipun persaingan semakin banyak. Lalu apa yang kakak lakukan tanpa menunggu arahan dari orang lain? Karena saya jualan kerudung motif, saya mulai mencari motif-motif yang terbaru. Selain itu, saya membuat promosi sederhana seperti memberikan potongan harga untuk pelanggan yang membeli lebih dari satu produk. Ya, saya juga lebih aktif mengunggah produk di WhatsApp status setiap hari dan mengingatkan pelanggan kalau ada motif-motif baru. Bagaimana hasil dari inisiatif yang kakak lakukan tersebut? Alhamdulillah, setelah beberapa waktu penjualan mulai meningkat lagi. Pelanggan juga lebih sering bertanya mengenai produk baru karena mereka melihat promosi yang saya buat. Menurut kakak, apakah tindakan tersebut membantu perkembangan usaha? Iya, sangat membantu. Saya jadi sadar kalau sebagai pemilik usaha tidak boleh hanya menunggu, tetapi harus aktif mencari peluang. Pelajaran apa yang kakak dapatkan dari pengalaman tersebut? Saya belajar bahwa kita harus memiliki inisiatif untuk terus berkembang. Kalau hanya menunggu keadaan berubah sendiri, usaha akan sulit maju. Kita harus berani mencoba cara-cara baru yang tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Saya ingin meminta kakak untuk menceritakan satu pengalaman ketika kakak harus menyampaikan pendapat atau ide kepada orang lain yang memiliki pandangan berbeda dengan kakak. Bisa diceritakan situasinya, Kak? Pernah waktu itu saya berdiskusi dengan ibu saya mengenai penambahan stok sembako. Saya ingin menambah barang-barang baru karena menurut saya pelanggan akan lebih tertarik untuk belanja jika tokonya itu sangat lengkap. Tetapi ibu saya berpendapat sebaiknya mendahulukan belanja barang-barang yang emang cepat habis karena model juga masih terbatas. Bagaimana perbedaan pendapat itu mempengaruhi usaha kakak? Perbedaan itu bikin saya lebih mikir 2 kali. Akhirnya saya setuju sama ibu saya buat fokus ke barang yang cepat habis dulu. Tapi setelah dipikir saya ngerti alasan ibu karena modal terbatas. Kalau kita asal nambah barang baru tapi barang cepat habis kosong, malah bisa bikin pelanggan kecewa. Jadi saya belajar buat lebih pertimbangkan prioritas dan kondisi keuangan toko dulu sebelum ngajuin ide. Dalam situasi tersebut, apa tujuan atau tanggung jawab kakak saat menyampaikan pendapat? Tujuan saya adalah menyampaikan alasan saya dengan baik supaya kami bisa mengambil keputusan bersama yang terbaik untuk usaha. Apa yang kakak lakukan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik? Saya pilih buat nggak debat, Kak. Saya nurut dulu aja sama keputusan ibu karena beliau lebih pengalaman. Yang penting komunikasinya tetap terbuka, jadi kedepannya kita bisa komunikasi lagi. Apakah kakak juga mendengarkan pendapat ibu? Iya, Kak, saya selalu dengerin pendapat ibu. Setiap ada keputusan penting di usaha, saya pasti tanya dan minta saran ibu dulu, biar keputusannya adil dan bisa jalan dengan baik. Bagaimana hasil dari komunikasi yang kakak lakukan? Akhirnya kami sepakat untuk lebih mementingkan belanja barang yang memang sering dicari pelanggan daripada nyetok barang lain. Bagaimana hubungan kakak dengan ibu setelah berdiskusi mengenai hal tersebut? Hubungan kami tetap baik karena kami saling mendengarkan pendapat masing-masing dan tidak memaksakan keinginan sendiri. Pelajaran apa yang kakak dapatkan dari pengalaman tersebut? Saya belajar bahwa komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendengarkan pendapat orang lain. Dengan saling berdiskusi dan menghargai pendapat masing-masing, keputusan yang diambil biasanya menjadi lebih baik. Saya ingin meminta kakak menceritakan pengalaman ketika kakak bekerja sama dengan orang lain dalam menjalani usaha dan mengalami hambatan atau perbedaan pendapat. Bisa diceritakan situasinya, Kak? Pernah waktu itu saya bekerja sama dengan ibu untuk mengelola usaha sembako dan hijab. Menjelang hari raya, pesanan dan pembeli cukup banyak sehingga pekerjaan menjadi lebih padat. Kadang kamu memiliki cara yang berbeda dalam mengatur pekerjaan sehingga sempat terjadi kesalahpahaman.
Kesalahpahaman seperti apa yang terjadi saat itu? Misalnya, saya fokus melayani pelanggan yang datang ke toko, sedangkan ibu sedang mengambil stok barang. Akibatnya ada beberapa pesanan yang terlambat disiapkan karena kami mengira sudah dikerjakan oleh salah satu dari kami. Dalam situasi tersebut, apa peran atau tanggung jawab kakak? Tanggung jawab saya adalah tetap melayani pelanggan dengan baik dan berusaha menjaga agar pekerjaan tetap berjalan lancar meskipun sedang ramai. Lalu apa yang kakak lakukan agar kerjasama tetap berjalan dengan baik? Saya mengajak ibu berdiskusi setelah toko tidak terlalu ramai. Kami membagi tugas dengan lebih jelas. Saya lebih fokus melayani pelanggan, sedangkan ibu bertugas menyiapkan barang dan mengecek stok. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, kami saling memberitahu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah kakak juga membantu ketika ibu mengalami kesulitan? Iya, kalau pekerjaan saya sudah selesai, saya membantu menyiapkan barang atau mengecek stok. Begitu juga sebaliknya, kalau saya sedang sibuk melayani pelanggan, ibu ikut membantu. Bagaimana hasil dari kerjasama yang kakak dan ibu lakukan? Alhamdulillah, pekerjaan menjadi lebih teratur. Pelanggan juga tidak perlu menunggu terlalu lama karena kami sudah mengetahui tugas masing-masing. Suasana bekerja juga menjadi lebih nyaman. Menurut kakak, apakah pembagian tugas tersebut berpengaruh terhadap usaha? Iya, sangat berpengaruh. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan kami bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Pelajaran apa yang kakak dapatkan dari pengalaman tersebut? Saya belajar bahwa kerjasama yang baik membutuhkan komunikasi dan saling membantu. Kalau setiap orang memahami tugasnya dan saling mendukung, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan hasilnya juga lebih baik. Kak, saya ingin meminta kakak menceritakan pengalaman ketika kakak menghadapi seseorang yang membantu usaha tetapi sudah diajak kerjasama. Bisa diceritakan situasinya, Kak? Pernah waktu itu saya meminta saudara saya membantu menjaga toko karena saya harus mengurus keperluan di luar. Tapi saat itu saudara saya kurang memahami cara melayani pelanggan. Kadang tidak langsung melayani pembeli yang datang. Saya khawatir pelanggan menjadi kurang nyaman. Bagaimana dampaknya terhadap usaha kakak saat itu? Beberapa pelanggan terlihat menunggu cukup lama. Ada juga yang bertanya langsung kepada saya setelah saya kembali karena merasa kurang mendapat penjelasan mengenai barang yang dicari. Dalam situasi tersebut, apa tanggung jawab kakak? Tanggung jawab saya adalah memastikan pelayan kepada pelanggan tetap baik. Selain itu, saya juga harus membimbing saudara saya supaya mengerti bagaimana cara melayani pelanggan dengan benar tanpa membuat dia merasa tersinggung. Lalu, apa yang kakak lakukan untuk mengatasi keadaan tersebut? Saya tidak langsung memarahinya di depan pelanggan. Setelah toko agak sepi, saya mengajak saudara saya berbicara baik-baik. Saya menjelaskan pentingnya melayani pelanggan dengan cepat sesuai urutan datangnya dan memberikan informasi tentang barang yang ditanyakan. Apakah kakak memberikan contoh secara langsung? Iya, saya memperlihatkan bagaimana saya biasanya menyapa pelanggan, melayani secara cepat, dan menjawab pertanyaan dengan sopan. Setelah itu, saya meminta saudara saya mencoba melakukannya sendiri. Bagaimana cara kakak memotivasi saudaranya agar mau belajar? Saya memberikan semangat dan mengatakan bahwa setiap orang pasti perlu belajar di awal. Saya juga mengucapkan terima kasih karena dia sudah bersedia membantu menjaga toko. Bagaimana hasil dari tindakan yang kakak lakukan? Alhamdulillah, setelah itu saudara saya mulai lebih percaya diri melayani pelanggan dan lebih cepat membantu pelanggan yang datang. Pelanggan juga terlihat lebih nyaman saat berbelanja. Menurut kakak, apakah cara tersebut membantu usaha kakak? Iya, membantu sekali. Saya jadi lebih tenang ketika harus meninggalkan toko karena sudah ada yang bisa membantu dengan baik. Pelajaran apa yang kakak dapatkan dari pengalaman tersebut? Saya belajar bahwa memimpin bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh, membimbing dengan sabar, dan menghargai orang yang membantu kita. Dengan cara seperti itu, orang lain akan lebih mudah menerima masukan dan mau bekerja sama. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman selama wawancara ini. Semua informasi yang kakak sampaikan sangat bermanfaat untuk keperluan praktikum saya. Dan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan penjelasan di awal. Iya, sama-sama. Semoga hasil wawancaranya bermanfaat dan lancar. Kami terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga usaha kakak semakin maju ya. Amin. Terima kasih, Kak. Sama-sama.